Pemirsa, Jakarta berpotensi semeraut pasca pandemi COVID-19. Ledakan jumlah kendaraan bermotor, penyalahgunaan trotoar dan badan jalan yang sudah dibangun akan semakin menjadi-jadi jika Pemprov DKI Jakarta tidak memberi perhatian khusus pada persoalan yang sudah menahun ini. Seperti apa kondisinya? Kita lihat yuk. Hai, saya David Silahoy. Jakarta kini semakin indah dengan trotoar yang diperlebar sejak tahun 2016. Kemudian ada pembangunan MRT yang adalah transportasi publik. Kemudian juga dengan jalur sepeda yang dibangun untuk para pesepeda melakukan hobinya. Demikian juga dengan badan jalan yang juga semakin indah. Namun ironisnya, pembangunan jalan tadi, kemudian trotoar dan ruang terbuka hijau justru disalahgunakan sebagai tempat parkir maupun para pedagang liar yang tidak mendapatkan izin. Kenapa perilaku ini terus berlangsung di DKI Jakarta? Kita lihat yuk. Penyalahgunaan badan jalan menjadi parkiran dadakan seperti yang terjadi di Jalan Cikini Raya Jakarta Pusat ini mengganggu ketertiban. Setengah badan jalan habis untuk parkir. Akibatnya arus lalu lintas di kawasan ini kerap macet parah, apalagi saat jam makan siang. Sudut-sudut jalan di pusat bisnis seperti di kawasan Tamrin dipenuhi pedagang kaki lima, padahal ada jalur sepeda dan trotoar untuk pejalan kaki. Gang di kawasan Tosari yang sempit digunakan sebagai tempat parkir liar motor yang memakan setengah badan jalan. Bahkan mobil dan motor harus antre bergantian untuk melintas. Mobil mewah juga parkir di atas trotoar pejalan kaki di kawasan Kebon Sirih yang berdekatan dengan Balai Kota Jakarta. Demikian pula motor-motor mangkal di atas trotoar. Parkir motor maupun mobil yang menggunakan trotoar badan jalan ini melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Pasal 12 menyatakan setiap orang dilarang membuat fungsi jalan terganggu. Pada pasal 11 sebelumnya, ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. Tak hanya trotoar, ruang terbuka hijau yang dibangun untuk keindahan dan pejalan kaki malah disalahgunakan menjadi lokasi parkir liar seperti di kolong layang Dr. Satrio. Dari perbincangan saya dengan para pengendara ojek online, mereka mengaku tak punya pilihan di tempat lain untuk menanti pelanggan. Jalur ini kan tidak boleh. Ya kan kalau menurut aturan sih ya, cuman ya kita lihat rame-rame aja gitu. Kalaupun ada petugas ya kita disuruh pergi ya berangkat. Harapannya Bapak sebagai driver ojol untuk soal parkir ini nih, bagaimana kepada pemerintah? Lahan parkir ya? Ya berharap sih semoga ada khusus untuk gitu, lahan khusus yang dikhususkan untuk ojol gitu. Jadi kita nggak khawatir takut motor hilang, karena saya juga pernah hilang motor. Jadi istilahnya saya pun nggak mau jauh-jauh dari kondisi motor gitu, trauma saya. Pejalan kaki pun merasa dirugikan. Banyak di daerah lain juga yang posisi jalannya masih kecil pun banyak pedagang kaki lima, kita kan makin terganggu. Kalau sudah dilebarkan banyak pedagang kaki lima tapi tidak dikasih tempat mereka untuk akses dagang, ya mungkin yang masih agak ganggu sih. Jadi lebih baik diberikan tempatnya khusus sendiri atau jadi kan untuk karyawan yang mau makan atau segala macam lebih gampang. Lahan parkir yang mudah dijangkau baik jaraknya dan tarifnya sangat dibutuhkan masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri, perilaku para pengendara dan pemilik kendaraan juga harus diubah. Jika kita mengacu pada data BPK, penerimaan pajak parkir DKI Jakarta tahun 2020 menurun lebih dari 50% dari target dan lebih dari 40% dibanding realisasi tahun 2019. Itu artinya, walau parkir gedung tengah kosong karena PSBB, namun pengendara tetap memilih memarkirkan kendaraan mereka di parkiran liar atau badan jalan dibanding parkir gedung. Jumlah kendaraan bermotor hingga tahun 2019 hampir menyentuh 12 juta unit. 69% adalah roda 2 atau motor yang hampir mencapai 8,2 juta unit. Mobil penumpang mencapai 2,8 juta unit dan jumlahnya pun terus bertambah seiring kebijakan penghapusan PPNBM.
Jika Pemprov DKI tidak segera menyelesaikan persoalan parkir ini sekarang, maka ketika pandemi COVID-19 selesai, Jakarta akan semakin ruwet. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat setiap tahunnya di DKI Jakarta, maka diperlukan lahan parkir yang cukup untuk menampung semua kendaraan warga DKI Jakarta setiap harinya. Dan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyediakan lahan parkir untuk menampung semuanya itu. Saya David Silahoy, Edmond Dantes, dan Faisal Reza, iNews melaporkan.